Dan dadu yang digunakan oleh Sangkuni ini bukanlah dadu yang biasa. Karena dadu yang digunakan oleh Sangkuni ini konon katanya dibuat dari abu mendiang kedua orang tuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku Agung Pandawa. Jadi video kali ini aku akan membahas sebuah sejarah, sebuah tragedi ataupun peristiwa yang terjadi di masa lampau. Oke guys, sebelum kita lanjut, buat kalian yang baru datang, jangan lupa kalian tekan klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa kalian tekan tombol notifikasinya atau tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan dengan videoku berikutnya. Peristiwa ini berasal dari tanah India. Dua kelompok bersaudara, mereka yang tak lain adalah sepupu sendiri antara Pandawa ataupun Kurawa. Mereka sama-sama masih keturunan dari bangsa Kuru atau dari dinasti Kuru. Dari pihak Pandawa sendiri, tokoh yang paling terkenal yang tak lain dan tak bukan ialah Arjuna. Di mana Arjuna adalah adik dari Yudhistira dan juga Bima, termasuk kakak dari Nakula dan Sadewa. Di pihak Kurawa sendiri, tokoh yang paling terkenal ialah Duryodhana dan Dursasana. Kedua kelompok bersaudara ini merebutkan tahta atas pemerintahan di tanah Hastinapura, di mana orang tua mereka, yaitu Raja Pandu dan juga Raja Drestarastra, masih memiliki hubungan saudara yaitu kakak adik. Di mana Raja Drestarastra sebagai putra tertua dari dinasti Kuru yang tak lain adalah ayah dari para Kurawa, yaitu 100 bersaudara. Dan Raja Pandu adalah adik dari Raja Drestarastra yang tak lain adalah ayah dari para Pandawa. Jadi permusuhan antara Pandawa ataupun Kurawa sudah terjadi sejak lama. Bahkan sebelum mereka lahir, tokoh yang paling terkenal jahatnya ialah Sangkuni sudah merencanakan ingin menghancurkan Hastinapura karena Sangkuni sendiri merasa sakit hati pernikahan adiknya yaitu Ratu Gandhari dengan Raja Drestarastra. Sangkuni menganggap bahwa itu adalah suatu penghinaan karena Ratu Gandhari ataupun adik dari Sangkuni ini harus menikah dengan raja yang buta sejak lahir. Maka dari itu Sangkuni terus meracuni pikiran semua keponakannya agar memusuhi para Pandawa. Bagaimanapun juga Sangkuni mengatakan bahwa Pandawa itu bukanlah saudara tapi melainkan adalah musuh mereka. Sangkuni beranggapan kalau Duryodhana lah yang layak duduk di tahta atau singgasana Hastinapura, bukanlah Yudhistira. Jika kita melihat dari keturunan bangsa Kuru atau dinasti Kuru atau dari kerajaan Hastinapura, Yudhistira lah adalah pangeran tertua di antara mereka semua. Akan tetapi semua sudah terjadi intrik politik, perebutan tahta ataupun singgasana atas Hastinapura. Hingga terjadinya pecah peristiwa besar atau perang besar yaitu perang Bharatayuddha yang terjadi di padang Kurukshetra, di mana padang Kurukshetra ini juga dahulunya pernah dipakai Begawan Parasurama untuk menghukum para musuh-musuhnya. Dalam peristiwa Bharatayuddha ini, banyak sekali kerajaan yang bergabung ke pihak Pandawa ataupun ke pihak para Kurawa. Akan tetapi, di pihak Krishna dari Wangsa Yadawa, mereka lebih memilih netral. Jika kita melihat garis keturunan, maka Pandawa masih memiliki hubungan darah dengan Krishna karena Ratu Kunti atau ibu dari para Pandawa masih adik dari ayah dari Dewa Krishna. Maka dari itu Dwaraka yang dipimpin oleh Krishna dan juga Balarama memilih netral. Karena Krishna sendiri menganggap perang Bharatayuddha ini bukanlah perang merebutkan tahta tapi melainkan perang dalam memusnahkan keangkara-murkaan atau melenyapkan kebatilan kejahatan di bumi pada waktu itu. Maka dari itu Krishna beranggapan jika perang Bharatayuddha ini sangatlah ataupun haruslah terjadi. Karena di mana yang keluar sebagai pemenang, Krishna anggap orang sebagai pemenang ini mereka adalah orang yang berjalan di jalan kebenaran. Jika perang Bharatayuddha ini sudahlah dirancang oleh Mahadewa, akan tetapi seluruh dewa pun tidak bisa menghentikan ini. Maka dari itu Krishna pun terlahir ke dunia ibaratnya sebagai wasit
antara Pandawa ataupun Kurawa. Maka dari itu Krishna dalam perang dia berada di pihak Pandawa, tapi sebagai kusir dari Arjuna. Maka dari itu Krishna memberikan dua pilihan kepada mereka, yaitu pertama prajurit Narayani dan Krishna sendiri yang tanpa senjata. Maka dari itu dalam taktik politik Duryodhana yang sangat mumpuni, maka dari itu Duryodhana memilih pasukan Narayani atau prajurit Krishna. Dan otomatis Krishna sendiri akhirnya dia harus berada di pihak Pandawa. Bahkan Bhisma yang agung, Guru Drona, ataupun tokoh-tokoh penting ada di kerajaan Hastinapura ini berkata bahwa siapapun mereka, jika mereka berperang ataupun berjalan di bawah perlindungan Basudewa Krishna, dialah akan keluar sebagai pemenang. Dan tidak perlu lama lagi, mari kita bahas peristiwa awal ataupun kisah-kisah dari Mahabharata ini sebelum terjadinya perang Bharatayuddha. Oke guys, awalnya kisah dari Mahabharata ataupun peristiwa dari Bharatayuddha ini. Jadi pada waktu itu para Pandawa terlahir sudah ditahdirkan di dalam hutan, hingga ia tumbuh dewasa setelah sepeninggal dari Raja Pandu. Atas perintah dari Bhisma ataupun Ibu Ratu Satyawati agar berkenan kembali ke Hastinapura. Kembalinya para Pandawa ke Hastinapura justru menjadi penghalang oleh Duryodhana. Duryodhana adalah putra dari Raja Desrarastra. Maka dari itu saat itu juga Sangkuni, paman dari Duryodhana, selalu meracuni pikiran Duryodhana ataupun menghasut Duryodhana bahwasanya para Pandawa itu bukanlah saudara, akan tetapi musuh dari mereka. Jadi setelah kembalinya para Pandawa ke istana Hastinapura, di sana Bhisma yang agung pun berusaha memberikan hak-haknya yang sama kepada para pangeran, baik itu putra dari Raja Desrarastra ataupun putra dari Raja Pandu. Hingga akhirnya di mana para pangeran Hastinapura ini dia harus berada di bawah asuhan didikan dari seorang guru, yaitu Guru Drona. Jadi pada suatu hari paman dari para Pandawa ataupun Kurawa, yaitu Widura yang menjabat sebagai Perdana Menteri dari Hastinapura, mengusulkan kepada Raja Desrarastra agar kerajaan dibagi dua. Karena setelah para Pandawa menikah dengan Ratu Drupadi, konflik di antara kedua ini semakin membesar. Konflik atas singgasana itu sudah terjadi, ditambah lagi konflik di mana Duryodhana merasa sakit hati dengan Ratu Drupadi atas penghinaan pada saat di kerajaan Pancala. Raja Drupada, ayah dari Ratu Drupadi ini mengadakan swayembara untuk putrinya, yaitu Putri Pancali atau Putri Drupadi kala itu. Raja Drupada mengadakan swayembara untuk memilihkan calon menantu atau calon suami kepada putrinya, yaitu Putri Drupadi. Di mana swayembara ini dihadiri seluruh tokoh-tokoh kesatria dari kaum bangsawan atau kasta kesatria, yaitu termasuk Duryodhana, Dursasana, Raja Anggakarna, Basudewa Krishna, dan pastinya Arjuna. Akan tetapi pada saat itu Arjuna menyamar sebagai seorang Brahmana. Jadi pada saat itu Arjuna lah yang terpilih sebagai suami dari Ratu Drupadi atau Putri Drupadi. Duryodhana pun merasa kecewa dan sakit hati atas penghinaan tersebut karena merasa ia dihina oleh kaum Brahmana sendiri. Karena dalam peraturan swayembara itu yang berhak mengikuti adalah kaum kesatria atau dari kasta kesatria. Akan tetapi saat itu juga Krishna pun memberikan pengertian, membongkar fakta bahwa Brahmana yang memenangkan Ratu Drupadi ini adalah Pangeran Arjuna. Nah pada saat itu sebelum adanya swayembara ini, para Pandawa atau Ratu Kunti pergi ke Warnabrata atas usulan dari Duryodhana. Akan tetapi disinilah ada sebuah konflik besar terjadi di mana Duryodhana beserta saudara-saudara yang lainnya dan Sangkuni pamannya sendiri ingin melenyapkan Pandawa dan juga Ratu Kunti, yaitu membakar istana yang telah dibuat oleh para Pandawa. Istana ini terbuat dari elang ataupun bahan-bahan yang mudah terbakar ya guys. Jadi setelah Arjuna pun memenangkan swayembara ini, pada akhirnya Arjuna pun membawa pulang Ratu Drupadi atau Putri Drupadi untuk menghadap sang ibu atau yaitu Ibu Ratu Kunti. Akan tetapi pada saat itu juga Ibu Ratu Kunti sedang melakukan upacara puja kepada dewa. Saat itu juga dengan tidak sengaja
Ratu Kunti pun mengatakan bahwa apapun yang dibawa pulang dari kelima putranya, dari salah satu putranya itu harus dibagi rata. Dan takdir pun akhirnya menentukan Ratu Drupadi harus menikah dengan 5 bersaudara ini, yaitu para Pandawa. Pada awalnya Ratu Drupadi pun sangat menolak dan menentang, bahkan Raja Drupada pun tidak menyetujui. Akan tetapi setelah mendapat arahan ataupun nasihat dari Basudewa Krishna, akhirnya pernikahan itu pun terlaksana juga. Dan pada saat itu juga para Pandawa dan juga Ratu Drupadi pun kembali ke Hastinapura. Di sana pada awalnya pun merasa heboh ya, merasa kaget gitu karena membayangkan jika satu orang perempuan harus menikah dengan 5 orang laki-laki. Tapi Bhisma yang Agung pun pada awalnya juga pun menolak. Akan tetapi setelah mendapatkan masukan dari Basudewa Krishna pun, Bhisma pun akhirnya menerima itu semua. Akan tetapi para Pandawa di mata saudara sendiri, di mata para Kurawa, justru menjadi bahan ejekan ataupun bahan olok-olokan karena merasa bahwasanya para Pandawa ini bukan menikahi seorang perempuan, tapi menikahi seorang wanita penghibur atau bisa dikatakan, mohon maaf, wanita pelacur gitu. Karena tidak lazimnya seorang wanita harus berhubungan dengan 5 pria sekaligus. Akan tetapi takdir dari dewa sudah menentukan kalau Ratu Drupadi harus menjadi istri dari Pandawa. Jadi artinya Ratu Drupadi itu menjadi istri dari Pangeran Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula, dan Sadewa. Dan pada saat itu juga paman dari Pandawa ataupun Kurawa, yaitu Perdana Menteri Widura pun mengusulkan kepada Raja Desrarastra agar kerajaan Hastinapura dibagi 2. Kerajaan pusat tetap berkedudukan di Hastinapura, dan di sebelah selatan di suatu wilayah bernama Kandawa Prasta yang kelak akan diberikan kepada Pandawa. Pada awalnya pun Bhisma yang Agung pun menolak atas usulan dari Widura karena nenek moyang Bhisma Agung sendiri telah bersusah payah mendirikan kerajaan Hastinapura, dan dengan segampang itu kerajaan harus dibagi menjadi 2. Akan tetapi dengan nasihat dari Widura pun Bhisma akhirnya menyetujui karena pembagian wilayah ini adalah untuk menghindari konflik kedua saudara ini antara Pandawa maupun Kurawa. Pada saat itu juga para Pandawa dan juga Ratu Drupadi pun pergi ke Kandawa Prasta. Di sanalah mereka mendirikan kerajaan baru yang dinamakan Indraprasta. Membangun kerajaan ini pun tidaklah mudah. Arjuna pun pada awalnya harus melawan Dewa Indra sendiri. Tapi di pihak lain Krishna pun turut membantu dalam peristiwa ini. Pada akhirnya pun Dewa Indra membantu Arjuna mendirikan kerajaan Indraprasta ini. Karena sebelumnya bernama Kandawa Prasta karena jasa dari Dewa Indra, maka dari itu wilayah itu atau kerajaan baru ini dinamakan Indraprasta. Pada saat para Pandawa dan juga Ratu Drupadi akan melakukan upacara yatsna, yaitu upacara pemujaan ataupun menempatkan Pangeran Yudhistira sebagai raja di Indraprasta. Di sanalah terjadi peristiwa di mana antara Duryodhana maupun dengan para Pandawa. Dan di sanalah pertikaian besar ini pun akhirnya dimulai. Babak pertama. Duryodhana merasa dilecehkan dan merasa dihina oleh Ratu Drupadi karena disebut sebagai anak dari raja yang buta. Karena pada saat upacara yasna di situ mereka sempat terlibat konflik antara Arjuna, Bima, Duryodhana, Dursasana. Mereka harus mengangkat senjata. Pada saat itu juga dalam aturan kerajaan waktu itu mengharuskan seorang tamu jika mengangkat senjatanya di wilayah kerajaan orang lain, maka dari itu senjata itu harus diambil alih atau dirampas. Hingga saat dimana siasat dari Sangkuni ataupun Duryodhana, mereka mengadakan permainan dadu, di mana bukanlah suatu permainan biasa akan tetapi melainkan ingin balas dendam kepada para Pandawa. Sangkuni sudah merancang permainan itu sebaik mungkin untuk bisa mengalahkan para Pandawa. Dan dadu yang digunakan oleh Sangkuni ini bukanlah dadu yang biasa. Karena dadu yang digunakan oleh Sangkuni ini konon katanya dibuat dari abu mendiang kedua orang tuanya. Maka dari itu atas apapun perintah dari Sangkuni, dadu ini pasti akan menurutinya. Akan tetapi sebelum permainan dadu ini dimulai, Widura, paman dari para Pandawa ini pun sudah mengingatkan agar menolak undangan dari Duryodhana.
Akan tetapi kita sudah tahu jika Yudhistira memiliki sifat yang sangat arif dan bijaksana. Maka dari itu dia tidak ingin mengecewakan saudaranya. Dan pada akhirnya Yudhistira pun datang ke Hastinapura dengan sambutan hangat dari rakyat Hastinapura maupun dari para keluarga kerajaan di Hastinapura. Akan tetapi kebahagiaan itu tidaklah berlangsung lama, karena dalam permainan dadu ini selain harta yang dipertaruhkan juga termasuk harga diri, martabat dan kehormatan seseorang. Yang paling lebih miris ataupun lebih menyakitkan yaitu Ratu Drupadi, istri dari para Pandawa, ratu dari Indraprastha, harus ikut serta dipertaruhkan harga dirinya. Pada saat itu juga Yudhistira pun mempertaruhkan Ratu Drupadi sebagai taruhan di permainan dadu ini. Di pihak Duryodhana mempertaruhkan istrinya yang bernama Ratu Banowati. Maka dari itu juga atas intrik atau kelicikan Sangkuni pun Yudhistira mengalami kekalahan. Dan mau tidak mau Ratu Drupadi menjadi pelayan dari Duryodhana. Pada saat itu juga Duryodhana memerintahkan adiknya bernama Dursasana untuk menjemput atau memanggil Drupadi agar bersedia datang ke arena perjudian. Akan tetapi Ratu Drupadi pun menolak dengan alasan tidaklah pantas seorang perempuan atau seorang ratu datang ke tempat perjudian. Pada awalnya Ratu Drupadi tidak mengerti ataupun belum mengetahui kalau dirinya telah dipertaruhkan dalam permainan dadu itu. Jadi dengan paksa Dursasana pun akhirnya menyeret Ratu Drupadi. Tidak hanya menyeret, bahkan menarik rambut suci dari Ratu Drupadi ini. Pada saat itu juga semua orang yang berada di arena itu pun tercengang, terkejut, kaget melihat Dursasana menyeret Ratu Drupadi. Pada saat itu juga para Pandawa pun tidak bisa menahan kemarahannya. Akan tetapi Yudhistira menahan karena Yudhistira mengetahui statusnya sekarang adalah sebagai budak. Setelah melalui perdebatan panjang, akhirnya Duryodhana pun memerintahkan kepada adiknya yaitu Dursasana agar melucuti pakaian Drupadi di arena perjudian. Karena sebelumnya Duryodhana pun memerintahkan kepada Ratu Drupadi agar bersedia duduk di pangkuannya. Dan di saat itulah Bima bersumpah dia akan menghabisi Duryodhana tepat di kakinya atau di pahanya. Karena pada awal itulah Duryodhana melecehkan Ratu Drupadi. Jadi pada saat peristiwa Ratu Drupadi dilecehkan di sini, pada saat Ratu Drupadi akan dilucuti pakaiannya, tiba-tiba keajaiban agung pun terjadi. Ratu Drupadi mendapatkan pertolongan dari Dewa Krishna. Kain sari yang dipakai Ratu Drupadi pun tidaklah pernah habis pada saat Dursasana menariknya. Semakin lama Dursasana menarik pakaian yang dipakai Ratu Drupadi, maka semakin menumpuklah kain sari yang ditarik oleh Dursasana. Maka dari situ orang yang berada di arena perjudian itu pun merasa tercengang bahwa keajaiban ini adalah kehendak sang dewata. Akan tetapi nasi sudah menjadi bubur, konflik pertikaian semakin membara di keduanya. Pada akhirnya pun Duryodhana memberikan saran kepada ayahnya yaitu Raja Desrarasra untuk memberikan hukuman kepada para Pandawa dan juga Ratu Drupadi. Para Pandawa pun harus menjalani hukuman selama 12 tahun di dalam hutan atau di dalam pengasingan dan 1 tahun melakukan penyamaran. Jika para Pandawa melanggar aturan yang telah dibuat, maka mereka harus mengulang-ulang untuk yang kesekian kalinya. Karena hukuman ini di mana Sangkuni mengatakan bahwa Duryodhana mendapatkan segalanya itu dalam waktu 13 tahun. Maka dari itu Yudhistira pun harus mengikuti jejak dari Duryodhana jika ingin mendapatkan haknya kembali atau hartanya serta kerajaan prajuritnya serta status kehormatannya. Dia harus mengikuti jejak Duryodhana, harus menanti selama 13 tahun. Jadi pada saat waktu itu para Pandawa pun harus dengan berhati berpamitan kepada seluruh rakyat yang ada di Indraprastha
bahwa kerajaan telah jatuh di tangan Duryodhana. Selain Ratu Drupadi, Arjuna memiliki istri bernama Subhadra. Subhadra yang tak lain adalah sepupunya sendiri, adik dari Krishna, yang kelak akan memiliki seorang putra yang bernama Abhimanyu. Seorang kesatria hebat, seorang kesatria besar. Akan tetapi sayangnya Abhimanyu harus gugur di medan perang. 13 tahun pun berlalu, para Pandawa pun akhirnya telah selesai menjalani hukuman yang telah diberikan Raja Desrarastra. Jadi pada saat itu juga para Pandawa berada di kerajaan Wirata. Disinilah Abhimanyu pun akhirnya menikah dengan salah satu seorang putri dari Raja Wirata, yaitu bernama Utari, yang pada akhirnya melahirkan seorang anak bernama Parikesit. Dalam catatan sejarah, Parikesit inilah salah satu pewaris tahta dari Hastinapura yang masih tersisa. Karena putra dari para Pandawa sendiri pun juga gugur dalam peperangan di peristiwa Bharatayuddha ini. Maka dari itu Krishna sudah mengatakan kepada Abhimanyu, kepada Arjuna, kepada para Pandawa, kalau dari rahim Utarilah kelak yang akan mewarisi tahta Hastinapura yang abadi. Karena setelah terjadinya perang, tidak ada keturunan dari para Pandawa ataupun dari dinasti Kuru yang tersisa. Maka dari itu perang dari Bharatayuddha ini pada awalnya ditentang oleh Ratu Drupadi. Akan tetapi Krishna pun memberikan nasihat kepada Ratu Drupadi, perlunya terjadinya peperangan ini untuk memberantas kejahatan di muka bumi. Jadi perang Bharatayuddha ini sangatlah memilukan. Karena akibat dari perang Bharatayuddha ini, banyak rakyat, banyak wanita yang akhirnya menjadi janda. Bahkan dalam catatan sejarah dari beberapa sumber yang aku baca, korban dari perang Bharatayuddha ini mencapai jutaan jiwa. Akan tetapi setelah zaman Kali Yuga ini, zaman kegelapan, muncullah zaman baru, yaitu di mana karena Hastinapura pada saat itu juga dipimpin oleh raja yang sangat adil dan bijaksana, yaitu Parikesit. Jadi kita kembali lagi ke peristiwa Bharatayuddha, hingga di mana sumpah Bima yang pernah ia katakan di arena perjudian 13 tahun yang lalu, dan pada saat itu juga di medan perang di padang Kurukshetra pun bisa dia penuhi. Satu persatu anak dari Raja Desrarastra pun akhirnya mati di tangan Bima. Dan perlu kalian ketahui, selain 100 Kurawa, Raja Desrarastra juga memiliki salah satu orang anak yang berasal dari kasta Sudra, yaitu pelayannya sendiri. Dia bernama Yuyutsu. Pada saat peperangan sebelum itu dimulai, Yudhistira pun mengumumkan jika siapa yang masih ingin bergabung kepada dirinya, maka dari itu juga Yudhistira akan menerima dengan sebaik mungkin. Hal itu juga mengejutkan para Kurawa dan juga keluarga di Hastinapura, melihat Yuyutsu akhirnya mengalihkan dukungannya kepada Yudhistira. Yuyutsu mengetahui jika Duryodhana adalah saudara yang tidak baik, ataupun orang yang tidak baik dan orang yang jahat. Maka dari itu juga Yuyutsu akhirnya pun berperang di pihak Yudhistira. Pada saat peristiwa inilah yang paling mengerikan, di mana Bima pun akhirnya menghabisi Dursasana. Bima sebelum itu bersumpah akan mencabik-cabik Dursasana dan meminum darahnya. Dan sumpah Ratu Drupadi sendiri adalah dia tidak akan pernah mengikat rambutnya sebelum membasuh rambutnya dengan darah dari Dursasana. Sumpah yang dilakukan, yang diucapkan oleh Ratu Drupadi pun akhirnya terpenuhi. Akan tetapi pada saat itu juga Ratu Drupadi melarang Bima untuk meminum darah dari saudaranya. Selama 18 hari peperangan itu atau pertempuran itu pun berlangsung, korban pun semakin berjatuhan. Mulai dari Bhisma yang Agung, Guru Drona, Toraja Anggakarna, Abhimanyu, Jayadrata, Raja Gandhara atau Sangkuni, Raja Madra, mereka semua sebenarnya adalah masih saudara sendiri, masih kerabat sendiri. Karena perebutan kekuasaan, peperangan ini pun akhirnya memecah belah mereka. Jadi sungguh miris ya guys. Maka dari itu pun, kalau kita lihat dalam suatu keluarga jika terjadi konflik pun sebetulnya pun sangat mengerikan juga. Akhir dari peperangan pun itu segera tiba, di mana putra dari Guru Drona bernama Aswatthama masih hidup. Jadi di pihak Kurawa sendiri, yang masih tersisa adalah Aswatthama. Aswatthama pun berjanji kepada Duryodhana akan membalaskan dendamnya.
Karena pada saat itu juga Aswatama mencoba ingin membunuh anak dari Abimanyu yang masih dalam rahim Dewi Utari atau Putri Utari dengan menggunakan panah Bramasta. Perilaku Aswatama menimbulkan kemurkaan dari Basudewa Krishna. Krishna pun akhirnya mengeluarkan senjata andalannya yaitu Cakra Sudarsana hingga akhirnya menghancurkan sebuah mustika yang terdapat di dahi Aswatama ini ya guys. Jadi Aswatama ini sedikit berbeda dari yang lainnya karena di dahi Aswatama ini memiliki tanda lahir seperti permata gitu. Dan di saat itu juga Krishna pun akhirnya mengutuk Aswatama hingga akhir zaman Aswatama tidak akan bisa meninggal. Dia akan hidup berkelana sepanjang masa dengan badannya ini dipenuhi nanah ataupun dengan mengeluarkan aroma bau busuk ya. Jadi beberapa sumber ataupun beberapa cerita yang pernah aku baca artikel dari India mengatakan bahwasanya hingga sekarang Aswatama ini masih hidup, tapi karena dia memiliki bau badan yang tidak sedap, maka dari itu Aswatama pun bersembunyi di suatu gua dan harus berpindah dari tempat yang satu ke tempat lain. Dia selalu berusaha agar tidak dapat dilihat oleh manusia, dilihat oleh orang lain gitu. Dan itu sih menurut cerita ya, karena aku sendiri pun belum merisetnya juga apakah kebenaran itu kutukan Krishna pun yang terjadi yang diberikan kepada Aswatama dari Krishna ini. Dan kalau kita lihat yang kita cermati bahwa kutukan dari Basudewa ini pun sangat mengerikan juga gitu. Jadi tibalah di mana para Pandawa akhirnya tiba di Hastinapura. Di saat itu juga para Pandawa pun menerima sebuah kemenangan. Akan tetapi pada awalnya Raja Desarastra masih belum bisa menerima itu karena masih ada rasa kemarahan kepada para Pandawa karena dia telah membunuh 100 putranya. Hingga di mana Krishna pun akhirnya mendapatkan kutukan dari Ratu Gandhari. Ratu Gandhari beranggapan jika perang Bharatayuddha ini bisa dihindari, akan tetapi Krishna mengabaikan itu semua dan sengaja membunuh putranya melalui tangan para Pandawa. Ratu Gandhari pun mengutuk Basudewa Krishna jika suatu hari nanti kaum Yadawa atau bangsa Yadawa yang tak lain adalah kaum dari Krishna itu sendiri akan mengalami hal yang sama, di mana kaum Yadawa akan saling membunuh dan saling berperang satu sama lain. Konon, sumpah dari Ratu Gandhari ini yang diperuntukkan Basudewa Krishna pun akhirnya terjadi, di mana di saat itu juga akhir dari masa hidup Basudewa Krishna. Karena setelah perang Bharatayuddha ini selesai, Krishna pun harus kembali ke kerajaan Dwaraka, menemui rakyatnya dan juga keluarganya di sana. Tapi beberapa tahun kemudian di kerajaan Dwaraka yang dihuni bangsa ataupun kaum Yadawa ini telah terjadi peperangan atau perang saudara, di mana pada akhir itu juga sebelum kerajaan Dwaraka ditelan bumi atau tenggelam di bawah lautan, di bawah samudra, Krishna pun akhirnya menghilang di saat itu juga. Jadi pada saat itu juga akhir dari kehidupan Basudewa Krishna. Dan pada akhirnya Yudhistira pun diangkat sebagai raja di kerajaan Hastinapura. Jadi pada saat itu juga para Pandawa setelah mendengar jika Basudewa Krishna atau Dewa Krishna ini telah meninggalkan duniawi, para Pandawa dan juga Ratu Drupadi pun memutuskan mengikuti jejak dari Basudewa Krishna. Dan akhirnya tahta Hastinapura pun diberikan kepada Parikesit. Tahta Indraprastha pun akhirnya diberikan kepada putra dari Raja Anggakarna. Raja Anggakarna ini adalah saudara tua dari para Pandawa. Akan tetapi Bhisma yang Agung mengatakan tidak mengakui dalam Pandawa 5 karena kelahiran Karna ini tidak melalui persetujuan antara Dewi Kunti maupun Pangeran Pandu atau Raja Pandu. Akan tetapi dalam sejarah Mahabharata, Karna tetaplah saudara dari Pandawa. Jadi di episode lain nanti aku akan membahas kelahiran dari Raja Anggakarna ini atau Pangeran Karna. Jadi Pangeran Karna ini adalah putra dari Ratu Kunti, tapi pada saat Ratu Kunti belum menikah ya guys gitu. Jadi Ratu Kunti bisa melahirkan karena sebuah mantra. Mantra ini pemberian dari seorang resi yang bernama Resi Durwasa. Jadi di episode lain aku akan membahas tentang kelahiran dari Pangeran Karna.
Jadi sudah jelas, itulah tadi kisah dari Mahabharata, kisah dari perang Baratayuda, di mana perang ini terjadi karena konflik perebutan tahta, perebutan kekuasaan. Jadi sudah rahasia alam ya, ataupun hukum alam ya, kalau perang saudara ini dalam suatu kerajaan itu karena perebutan tahta ataupun perebutan kekuasaan. Oke teman-teman, cukup sekian dulu videoku dari kisah Baratayuda ataupun kisah Mahabharata. Jadi buat kalian yang merasa bahwa ada kekurangan dari video ini atau kekurangan dari apa yang aku ceritakan, kalian tuliskan di kolom komentar untuk melengkapi sejarah ataupun cerita dari perang Baratayuda ini. Dan aku ucapkan terima kasih buat kalian semuanya, dan jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share, tombol loncengnya atau tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan videoku berikutnya. Dan aku akhiri dulu perjumpaan kita kali ini. Aku minta doanya kepada kalian semua agar channelku ini semakin berkembang dan bermanfaat buat kalian juga. Stay happy, stay healthy, stay positif, dan tetap semangat untuk semuanya. Terima kasih, bye.